Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gian Alfa Putra, NIM 3112413711031. Mata kuliah seminar proposal, dosen Ibu Yeni Budiasi. Hari ini saya akan mempresentasikan untuk hasil seminar proposal mengenai pengaruh perilaku karyawan, kompetensi karyawan, kinerja tugas, motivasi kerja terhadap produktivitas karyawan PT Delisari Nusantara. Latar belakang perusahaan, globalisasi dan teknologi, kemudian tantangan produktivitas. Era globalisasi ekonomi perkembangan teknologi menuntut perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap persaingan dan perubahan di pasar. Dalam masyarakat ekonomi ASEAN, tantangan produktivitas Indonesia sangat besar memerlukan strategi yang efektif untuk meningkatkan daya saing di kawasan. Pentingnya SDM dalam sebuah organisasi. Ada dua, dominasi SDM dan peran manajerial. Dominasi SDM, sumber daya manusia adalah faktor kunci yang menentukan keberhasilan organisasi dibandingkan dengan sumber daya lainnya yang tersedia. Manajer memiliki tanggung jawab untuk mengawasi produktivitas, memastikan bahwa semua tujuan perusahaan tercapai dengan visi dan misi. Rumusan masalah, perilaku karyawan. Pertanyaan ini mengeksplorasi bagaimana perilaku karyawan dapat mempengaruhi produktivitas dalam perusahaan, kemudian kompetensi karyawan. Penelitian ini juga berfokus pada kompetensi karyawan, sejauh mana hal ini berkontribusi terhadap produktivitas dalam lingkungan kerja. Kinerja tugas, selain ini penelitian juga menganalisa apakah kinerja tugas karyawan berperan penting dalam meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Tujuan penelitian, perilaku karyawan. Menganalisis bagaimana perilaku karyawan dapat mempengaruhi produktivitas dan melihat aspek keterlibatan dan kepuasan di tempat kerja. Kompetensi karyawan, menganalisa pengaruh kompetensi karyawan terhadap produktivitas termasuk pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil kerja optimal. Kinerja tugas, menganalisis seberapa besar kinerja tugas karyawan kontribusi terhadap produktivitas secara keseluruhan dalam lingkungan kerja. Manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian akan menambahkan literatur akademik di bidang manajemen SDM, memberikan referensi berharga untuk penelitian di masa depan. Praktis, penelitian ini memberikan kawasan strategi dalam meningkatkan produktivitas melalui pengelolaan perilaku, kompetensi, dan motivasi karyawan. Implementasinya, hasil ini dapat diimplementasikan dalam praktik perusahaan untuk mencapai peningkatan produktivitas berkelanjutan dan berdaya sangat tinggi. Landasan teori keseimbangan. Teori oleh Blau. Teori keseimbangan Blau 2002 menyatakan bahwa produktivitas optimal dicapai ketika keadilan antara manfaat, rangsangan, dan keseimbangan mencakup perilaku positif, motivasi, dan kompetensi. Tinjauan variabel Y produktivitas karyawan. Definisi indikator. Definisi kemampuan menghasilkan output tinggi dengan input minimal. Indikator output hasil kerja, waktu, efisiensi, kualitas kerja, pengatur sumber daya, dan peningkatan proses. Tujuan variabel X1 perilaku karyawan, tindakan dan sikap. Definisi tindakan, sikap, dan pola kerja karyawan dalam lingkungan kerja. Aspek utamanya keterlibatan kerja, work engagement, kepuasan kerja, job satisfaction, dan komitmen organisasi. Tinjauan variabel X2 kompetensi karyawan, pengetahuan, keterampilan. Definisi keterampilan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, sikap yang mempengaruhi kinerja. Indikator pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, dan minat. Tinjauan variabel X3 dan X4 kinerja tugas dan motivasi. Peran dalam produktivitasnya, ada kinerja tugas perilaku yang berkontribusi langsung pada teknis organisasi, motivasi kerja, dorongan internal dan eksternal yang mempergerakan individu mencapai tujuan, indikator motivasi, balas jasa, kondisi kerja, fasilitas, prestasi, dan pengakuan. Kerangka pemikiran hipotesis H1, perilaku karyawan yang positif berkontribusi pada peningkatan produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan kolaboratif. H2, kompetensi karyawan yang sangat tinggi, penting untuk mencapai tujuan pendukung kemampuan individual dan meningkatkan hasil kerja. H3, kinerja tugas yang baik dapat mendorong produktivitas, memastikan bahwa setiap anggota tim memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian organisasi. H4, motivasi kerja mempengaruhi motivasi terhadap produktivitas. Metode penelitian. Objek penelitian adalah karyawan PT Delisari Nusantara yang berperan penting dalam analisis produktivitas. Desain penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengumpulan data melalui kuesioner dan pendapatan informasi akurat dan valid.
Populasi dan sampel penelitian. Populasi karyawan mencakup seluruh karyawan PT Desa Nusantara dan juga diberikan data yang representatif untuk analisis. Instrumen kuesionernya digunakan adalah kuesioner dengan skala pengukuran dirancang untuk mengumpulkan data primer menggunakan variabel penelitian. Dari data yang dikumpulkan, kesimpulannya pentingnya integrasi faktor SDM. Produktivitas karyawan PT Desa Nusantara tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil sinergi antara aspek karyawan, perilaku, kompetensi, dan motivasi dengan aspek operasional kinerja tugas. Peran perilaku dan motivasi sebagai pendorong utama, sikap kerja yang positif dan tingkat motivasi yang tinggi merupakan bahan bakar bagi karyawan. Karyawan yang merasa dihargai memiliki keterkaitan engagement yang kuat dengan perusahaan, cenderung memberikan kontribusi melampaui standar minimum. Kompetensi sebagai pondasi efisiensi. Kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan berperan penting dalam minimalkan kesalahan kerja dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Tanpa kompetensi yang mumpuni, motivasi tidak akan menghasilkan output yang berkualitas tinggi. Kinerja tugas sebagai indikator keberhasilan operasional. Kinerja tugas yang efektif menunjukkan bahwa sistem kerja di PT Desa berjalan dengan baik. Fokus pada penyelesaian tugas secara teknis merupakan jembatan langsung menuju tercapainya target produktivitas perusahaan. Kemudian implikasi manajerial, dan yang terakhir, untuk meningkatkan daya saing di pasar global, manajemen internasional perlu melakukan pendekatan holistik, tidak hanya memberikan pelatihan kompetensi, tapi juga menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental, motivasi perusahaan guna menciptakan perilaku kerja yang produktif. Sekian dari presentasi dari hasil seminar proposal yang dilakukan pada PT Desa Nusantara untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari seminar proposal. Saya Gian Alfa Putra mengucapkan terima kasih.